Oke, hai kawan-kawan, kembali lagi bersama saya Hadi Manacun ya. Jadi hari ini hari Senin tanggal 22 Juni tahun 2020 kita pergi mengunjungi pantai San Clemente yang ada di bagian selatan negara bagian California. Jadi berbatasan dengan San Diego ya. Jadi sebelum San Diego, pantai terakhir itu adalah pantai San Clemente. Ya, jadi tadi kita naik bus ke sana dan kita menghabiskan waktu total 14 jam. Ya, mulai dari jam 7.30 pagi saya mulai keluar dan saya baru pulang ke rumah jam 9.30 malam. Ya, jadi kita habiskan waktu itu 14 jam hanya demi buat video konten YouTube di pantai San Clemente. Dua hari yang lalu kita pergi ke Huntington Beach ya. Jadi saya berangkat jam 10 pagi, pulang jam 8 malam. Ya, jadi saya menghabiskan waktu 10 jam 2 hari yang lalu. Ya, jadi saya menghabiskan waktu 10 jam hanya untuk buat video YouTube di Huntington Beach. Jadi hari ini menghabiskan waktu 14 jam ya, dari jam 7.30 pagi sampai jam 9.30 malam. Ya, jadi kemarin kita tidak pergi jauh, kita hanya pergi makan nasi Padang dan meliput situasi stasiun bus ya. Jadi rencananya besok juga kita mau pergi jauh. Tapi besok itu adalah pantai yang paling indah menurut saya ya, dari semua konten YouTube yang kita buat. Nah, setelah itu lusa kita akan ke pantai yang juga indah tapi di sebelah utara. Jadi besok kita masih menelusuri untuk buat konten YouTube di pantai bagian selatan. Jadi pantai apa itu saya akan katakan nanti di akhir video. Ya, jadi sekarang kita liput dulu pantai San Clemente itu seperti apa bentuknya. Oke kawan-kawan, hari ini kita pergi ke pantai San Clemente ya. Jadi hari ini hari Senin ya, dan cuaca mendung ya. Jadi sudah sebulan ini kita lihat cuaca mendung hampir setiap hari. Oke, kita pelan-pelan jalan ke bawah dan kita bisa melihat ya situasi di sekitar, termasuk bangunan rumah, bangunan apartemen dan hotel yang berada di sekitar pantai San Clemente ini. Jadi lokasi ini terletak di selatan bagian negara California ya. Jadi dan berbatasan dengan state San Diego. Ya, jadi San Diego itu juga adalah kota yang berada di negara bagian California. Tapi ini belum termasuk dari bagian kota San Diego. Ya, sebenarnya di San Diego juga banyak pantai-pantai. Tapi nanti kalau ada waktu kita baru ke sana ya. Jadi sekarang kita kunjungi pantai-pantai yang berada di sekitar Los Angeles ya. Jadi kita masih berada di Los Angeles, di sekitar Los Angeles ya. Kalau naik mobil dari Los Angeles sampai ke sini kurang lebih 3 jam. Ya. Jadi itulah waktu yang kita tempuh. Dan kita menghabiskan waktu dari jam 7.30 pagi saya mulai keluar dan saya balik ke rumah pas jam 9.30 malam. Jadi total waktu 14 jam yang saya habiskan hari ini demi ke pantai ini untuk buat video YouTube. Ya, jadi pantai ini adalah pantai San Clemente. Jadi ini adalah bahasa Spanyol ya, Paracut Dermal. Jadi artinya adalah kota dari San Clemente. Dan saya belum pernah ke sini sebelumnya. Jadi ini adalah pertama kalinya saya ke pantai San Clemente. Jadi alasan saya ke sini adalah saya melihat banyak YouTuber yang buat video pariwisata ya. Maksud saya YouTuber orang Amerika. Jadi dari sekian banyak video yang saya lihat, saya melihat San Clemente ini adalah salah satu video tempat kunjungan yang saya belum pergi dan saya rasa bagus. Jadi itu adalah alasannya kenapa saya memutuskan untuk datang ke sini. Ya, jadi saya melihat video-video apa saja tempat-tempat yang saya belum pernah kunjungi yang saya rasa bagus. Nah, dan menurut saya San Clemente ini bagus. Jadi saya putuskan untuk datang. Seperti Anda masih ingat kita pergi ke Manhattan Beach. Nah, sebenarnya di bawah itu masih ada satu pantai, namanya Pantai Hermosa. Tapi saya tidak pergi karena kurang lebih hampir sama seperti Manhattan. Dan saya juga ada pergi ke Pantai Redondo, kalau Anda masih ingat. Nah, itu kan berbeda dengan Pantai Manhattan. Oleh karena itu saya pergi. Nah, oke kawan-kawan, sekarang kita
bahas tentang San Clemente ya. Jadi Anda bisa lihat ya, nanti di bawah tuh ada rel kereta api. Ya, jadi ada kereta api yang dari Los Angeles menuju ke San Diego dan dia melewati jalur ini. Dan nanti kita akan buat video live ya di sini ya, sebelum saya turun ke bawah untuk menjelajahi semua tempat-tempat yang ada di bawah ya, termasuk pier ya. Dan sekarang kita mau buat live sebentar. Oke kawan-kawan, kembali lagi bersama saya Hadiman Acun ya. Jadi hari ini kita pergi mengunjungi pantai San Clemente yang berada di kota San Clemente ya. Jadi ini saya baru datang, turun dari atas tadi ya. Jadi pantainya di bawah, jadi saya naik bus untuk menuju ke sini. Dan dari tempat pemberhentian bus itu jalan kaki ke sini kurang lebih 20 menit. Ya, jadi kita langsung nge-live. Cuaca begitu bagus ya. Jadi Anda bisa lihat itu adalah pier yang akan kita kunjungi nanti. Ya, baru di sini juga terlihat ada kereta api ya. Nampak? Ada kereta api, ya, rel kereta api maksud saya. Jadi, kenapa bisa ada rel kereta api? Karena ada maksud saya kita bisa menuju ke sini atau lewat ke San Diego dengan naik kereta api, ya. Jadi ada jalur rel kereta api yang dari Los Angeles menuju ke San Diego dan jalur tersebut melewati kota San Clemente ya. Oleh karena itu di sini ada jalur kereta api ya, jadi Anda bisa lihat ya, nampak dengan jelas ya. Ya, jadi saya belum pernah ke sini. Jadi ini adalah pertama kali saya ke San Clemente. Jadi waktu sekarang menunjukkan pukul jam 2:05. Ya, jadi itu adalah pirnya, nanti kita akan menuju ke sana. Namun sebelumnya kita mau lihat-lihat di sekitar kita dulu. Ya. Jadi di sekitar kita ada apartemen, ada hotel dan juga ada perumahan. Ya, suasananya begitu indah. Jadi kalau kita naik bus, San Clemente adalah tempat pemberhentian terakhir dari bus tersebut, ya. Jadi bus yang kita tuju untuk ke San Clemente adalah bus yang berangkat dari Long Beach downtown ya. Jadi mulai dari Long Beach ke San Clemente dan dari San Clemente ke Long Beach. Jadi Anda lihat begitu indah ya. Oke. Sekarang kita potong dulu live-nya dan nanti kita lanjut lagi. Oke kawan-kawan, sekarang kita mau menuju ke bawah ya. Jadi di bawah ada dua hal yang bisa kita lakukan, seperti cari makan, cari minum, atau kita keliling di pier itu dulu ya. Jadi kita mungkin akan pergi menuju pier untuk melihat perbedaan pier yang di sini dengan pier yang berada di pantai-pantai yang lain. Jadi ada tulisan ya, San Clemente. Ya, karena ini kita sedang berada di kota San Clemente dan pantainya juga namanya Pantai San Clemente. Ya. Oh ya, kebetulan ada kereta api lewat nih. Kita kasih lewat dulu ya. Jadi teringat masa sekolah, karena sekolah saya kan dekat rel kereta api. Jadi setiap kali kereta api lewat, guru langsung diam sejenak. Jadi membiarkan kereta api lewat dulu. Kalau enggak ribut ya, ada orang bicara campur suara rel kereta api lewat, jadi ribut, jadi kita bicara gak jelas ya. Jadi itu adalah salah satu pengalaman saya di masa sekolah, karena tempat saya bersekolah dekat dengan rel kereta api. Jadi namanya Sekolah Legend Esparteman yang berada di Jalan Wahidin nomor 170A, Sumatera Utara, Indonesia. Oke, kita kembali ke topik kita. Ya, jadi ini oke, sekarang kita turun ke bawah. Kita jalan dengan pelan-pelan sambil Anda bisa menikmati pemandangan yang ada di sekitarnya. Sebenarnya pemandangan sederhana aja sih. Cuma kelihatan bersih ya. Tata ruangnya juga begitu unik ya. Jadi Anda bisa lihat banyak pohon kelapa walaupun tidak ada kelapanya. Ya, jadi apa yang saya lihat ini langsung saya ucapin, dan yang terpenting adalah ini adalah video untuk hari ini ya. Jadi artinya video ini adalah video terupdate dan terkini ya,
Terlebih saya belum pernah ke pantai ini. Jadi ini adalah pertama kali saya ke pantai ini. Jadi saya ulang lagi ya biar Anda jelas, jangan tanya-tanya lagi atau Anda lihat ulang. Kalau Anda lihat video saya berulang-ulang itu kan nanti Anda kan lihatnya kena kuota. Terlebih Anda lihatnya di Indonesia ya. Jadi kan kalau Anda nggak lihat kuota, paling Anda lihat melalui wifi. Itu kalau di rumah Anda ada wifi. Kalau tidak ada wifi, maka terpaksa Anda harus melihat video saya dengan menghabiskan kuota. Ya, jadi saya bicara dengan jelas dan saya rasa tidak ada yang perlu ditanyakan sejauh ini. Oke, sekarang kita turun ke bawah dan saya putuskan untuk ke pier terlebih dahulu sebelum menuju ke pantai ya. Sebenarnya bisa aja sih kita turun ke pantai dulu, habis itu baru kita naik ke pier. Tapi saya lihat karena piernya cukup panjang, cukup capek ya, jadi kita kasih liput bagian atas dulu. Nanti setelah itu baru kita turun ke bawah. Kalau kita turun ke bawah kan ombak itu kan ada angin, jadi kan bisa terasa sejuk ya, jadi tidak begitu capek. Kalau di atas kan agak panas. Jadi itu sih menurut saya secara pribadi ya. Jadi Anda bisa lihat ya, kita sedang berada di Pier San Clemente. Jadi ada aturan-aturan yang harus dipatuhi, seperti tidak boleh naik sepeda, berjalan kaki harus pakai sandal. Jadi ini adalah restoran-restoran yang berada di Pier San Clemente. Ya, baru kita lihat lagi perbedaan lain dari pier ini dengan pier lain adalah Anda bisa lihat lantainya itu dibuat dari papan ya. Anda bisa lihat dengan teliti lantai tempat kita berjalan itu terbuat dari papan yang dipaku. Sementara beberapa hari yang lalu kita pergi ke pantai Huntington, Anda bisa lihat bahwasannya lantai berjalan itu terbuat dari semen. Itu adalah salah satu perbedaan pier di San Clemente dengan pier di tempat lain. Setelah itu perbedaan kedua adalah Anda bisa lihat bahwasanya ombak yang menghembus pantai itu betul-betul naik tinggi kalau Anda melihat dengan teliti. Ya, jadi di sini jarang ada orang bisa berjemur. Jadi Anda bisa lihat ombaknya itu langsung menuju ke tempat yang tinggi, tapi tidak tsunami. Ya, jadi Anda bisa lihat dengan jelas dan saya rekam dengan pelan ini ya. Setelah itu perbedaan kedua adalah di sini Anda punya kesempatan untuk melihat ikan paus kalau Anda beruntung. Dan setelah itu Anda juga bisa melihat burung ya, seperti burung merpati, tapi bukan burung merpati. Saya lupa apa nama bahasa Inggrisnya. Tapi itu kalau Anda beruntung. Jadi bukan bisa dilihat setiap saat ya. Tidak setiap saat bisa dilihat. Oke, kita terus jalan. Jadi beginilah suasana di Pier San Clemente ya. Jadi di sini jarang ada orang ngamen. Kalau Anda ke Pier Santa Monica, di sana banyak orang ngamen di atas pier. Ya, nanti kalau ada waktu kosong kita coba ke sana lagi. Jadi Anda bisa melihat ya, ombaknya di sini cukup besar juga. Oke, kita terus jalan nih ya. Kita lihat apa yang bisa kita expose, apa yang bisa kita lihat secara langsung. Ternyata hanya ada satu cowok bule di sebelah kiri lagi main gitar, lagi ngamen dia, cari tip dia. Soalnya kan dia kan tidak bekerja di restoran. Oke, kita terus jalan. Kita terus jalan, masih cukup sepi sih sebenarnya. Ya, masih belum begitu banyak turis yang datang. Walaupun banyak tempat wisata sudah dibuka secara umum. Jadi kita bisa melihat selama 10 hari terakhir, walaupun banyak objek wisata sudah dibuka untuk umum, turis masih nggak gitu banyak ya. Kecuali 2 hari yang lalu kita ke pantai Huntington, itu turis memang agak banyak. Karena di sana memang ombaknya agak besar ya. Baru di sana juga terdapat shopping center yang cukup luas ya, cukup lebar, dan terdapat bermacam-macam tempat untuk shopping ya. Kalau Anda pergi ke pier pantai lain juga ada tempat shopping, namun tidak begitu besar. Jadi itu adalah salah satu perbedaan yang saya lihat ya. Saya bandingkan dari satu pier dengan pier yang lain ya. Oke, jadi inilah yang disebut dengan pier ya, PIER. Jadi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sejenis tempat
tempat untuk kita berjalan bersantai untuk lebih dekat ke laut. Ya, baru di sini ada orang mancing tapi tidak begitu banyak. Ya, jadi kalau kita jalan terus kita bisa terasa seperti mendekat ke pantai ya, lebih mendekat ke laut. Mungkin itulah salah satu tujuan kenapa dibuat pier. Ya, kalau di Indonesia kan tidak begitu panjang. Paling 10 meter. Jadi kalau ini sih kurang lebih ada 100 sampai 300 meter. Jadi cukup panjang ya. Oke, kita terus jalan. Jadi begitulah situasi yang ada di sekitar. Oke. Sekarang saya akan pasang musik ya. Jadi Anda bisa melihat pemandangan sambil mendengarkan musik yang saya pasang.
Oke kawan-kawan, sekarang kita punya waktu kosong ya. Saya sudah habis merekam situasi di sekitar dan kita coba cari makan sedikit ya. Walaupun di sini tidak ada makanan Asia, coba hamburgernya lah ya. Namanya restoran bule, sudah pasti ada jual hamburger. Ya, kita coba pesan hamburger dan kentang goreng, French fries ya. Ada waktu kosong, jadi kita pakai waktu kosong ini untuk makan sambil menikmati suasana pantai ya. Oke, jadi kita pesan hamburger dengan French fries, jadi totalnya $8 lebih ya. Dan sekarang sudah siap, langsung kita ambil. Oke, kita ambil dulu ya. Jadi kita pesan burger dan French fries. Kita mau makan ini karena ada waktu kosong. Jadi dua hari lalu kita ke Huntington Beach, kita habiskan waktu 10 jam, tidak ada waktu untuk makan. Dan sekarang kita makan ya. Habis. Oke, jadi selesai udah. Dan sekarang kita langsung keluar. Jadi Anda jangan terkejut ya kalau saya makannya begitu cepat. Karena saya makannya pakai edit komputer ya, bukan pakai mulut. Jadi saya pakai edit komputer ini untuk memakan hamburger dengan waktu cepat, tidak sampai 1 detik. Oke, kita lanjut. Kita coba keluar, tapi saya rasa kita lewat jalan yang sebelah sini aja deh. Ya, kita lewat jalan sepi, karena tadi kan kita masuk ke pantai tidak melewati jalur ini. Sekarang kita keluar melewati jalur ini, dan kita lihat ini sepertinya tembusnya ke tempat shopping. Ya, kita punya waktu cukup banyak ya. Tadi kita udah makan sambil menikmati suasana pantai, dan sekarang kita keluar dulu ya. Baru hari inilah kita, walaupun habis waktu 14 jam kurang lebih, ada pakai waktunya 40 menit untuk bisa duduk dengan santai ya. Karena hari ini kita berangkatnya lebih awal, jam 7.30 pagi sudah berangkat, hanya demi buat konten di San Clemente ya. Terlebih kan naik bus kan sekarang gratis, jadi masih gratis. Kalau Anda naik taksi online itu sekitar $70, 60 sampai $70 per satu mobil dari Los Angeles ke San Clemente. Jadi kalau Anda naik bus dan kalau itu bayar, kurang lebih Anda akan menghabiskan $15 ya. Jadi saya udah hitung total semua, saya hampir 8 kali naik turun bus, total hampir 8 kali. Karena ini lagi lagi dikasih gratis ya, kita pakai waktu ini, kita pakai kesempatan ini. Jadi bisa menghemat $15 per hari. Jadi satu kali naik bus itu harganya $1.75. Kalau 10 kali naik itu sudah $17.50 ya. Hari ini kita kurang lebih ada 8 kali naik turun ya, turun dengan naik, total 8 kali. Jadi bisa menghabiskan kurang lebih $15. Oke, sekarang kita sudah berada di downtown San Clemente ya. Jadi kita udah naik ke atas, karena tadi pada saat kita turun saya tidak merekam ya. Sekarang kita mau keluar ke tempat pemberhentian bus, dan kita kembali melewati jalur yang sama, yaitu kota San Clemente ya. Jadi di sini luarnya adalah tempat shopping ya, tempat Anda bisa berbelanja, seperti belanja pakaian, topi, baju, dan bisa juga Anda berbelanja perlengkapan. Apa ini? Ini sepertinya perlengkapan. Oh, ini toko manicure. Ada juga toko perlengkapan tas ya, tas bermerek. Ya, kurang lebih seperti itulah. Hampir sama dengan tempat shopping yang ada di tempat-tempat lain ya, seperti di Santa Monica, Long Beach, Redondo, dan sebagainya. Dan coba kita lihat di seberang, dan di seberang juga sama ya. Jadi ini dia tempat shoppingnya di bangunan perumahan ya. Congrats, you did it. Oh, I did. I absolutely did it. Thank you. Jadi ini adalah restoran ya. Ini ada restoran. Oke, kita terus jalan. Dan di depan itu adalah balai kota San Clemente ya, City Hall of San Clemente. Dan kita terus jalan.
Oke, kita terus jalan. Waduh, ini bule dua orang mirip mamanya kan. Mamanya tinggi, dia juga tinggi. Jadi tinggi atau pendek itu adalah faktor keturunan ya kawan-kawan. Jadi bukan karena banyak main basket atau banyak berenang. Jadi itu omong kosong. Makan obat peninggi badan juga omong kosong. Yang benar adalah kalau bapak Anda tinggi, mama Anda tinggi, maka Anda juga akan tinggi. Karena itu adalah faktor keturunan. Jadi kalau Anda makan makanan bergizi, itu hanya bisa membuat Anda menjadi kelihatan gemuk segar. Dan walaupun Anda bisa gemuk, nanti Anda akan kembali kurus. Kalau bapak mama Anda memang kurus, ya, kembali ke bentuk asalnya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah City Hall of San Clemente ya. Jadi balai kota San Clemente. Kecil ya. Oke, kita terus jalan. Dan kita terus jalan, kurang lebih seperti inilah bentuk kota San Clemente. Ya. Bagaimana dengan pendapat Anda? Kalau Anda merasa video saya ini bagus, silakan dikasih komen. Kalau menurut Anda kurang bagus, silakan juga dikasih komen. Dan jangan lupa kasih saya alasannya. Kalau hanya berpendapat, siapapun bisa berpendapat. Tapi kalau kasih alasannya, mungkin tidak semua orang bisa. Jadi itu adalah pengalaman saya. Oke, sekarang kita jalan. Kita mau menuju tempat pemberhentian bus. Ya, jadi ada nomornya ya. 636 right. Oke, jadi kita tunggu bus di sini. Ya, jadi kita sedang berada di San Clemente ya. Jadi Anda bisa lihat ya, kita sedang berada di bagian paling bawah San Clemente ya. Anda bisa lihat ini ada rute pemberhentian terakhir untuk bus yang satu ini ya. Jadi San Clemente. Jadi kalau Anda naik ke atas, Anda bisa lihat ada Dana Point, Laguna Beach, Corona, New Beach, Newport Beach, Huntington Beach, dan terakhir ada Long Beach ya, di mana kita akan turun. Oke, kita pelan-pelan dulu ya. Kita mau lihat lagi situasi di sekitar kita. Kurang lebih ya begini saja deh. Oke, sekarang kita udah naik ke bus, kita langsung meninggalkan San Clemente untuk menuju Long Beach ya. Jadi dari sini ke Long Beach kita naik bus, dan dari Long Beach kita akan kembali ke downtown Los Angeles dengan naik kereta api. Dan sekarang kita sudah naik kereta api dan kita langsung sampai ya. Jadi saya potong videonya. Sekarang kita sudah berada di Los Angeles downtown. Jadi kita keluar nih ya, kita naik kereta api ini. Jadi kita sudah ada di downtown ini. Oke, jadi begitulah situasinya. Jadi ini adalah kereta api bawah tanah. Kurang lebih disebut dengan subway. Dan sekali lagi saya potong videonya. Sekarang kita sudah berada di luar dan kita akan naik bus ini untuk pulang. Ya, jadi Anda bisa bayangkan berapa kali saya naik bus turun naik ya. Jadi totalnya kurang lebih ada 8 kali. Dan dengan bus ini kita akan menuju pulang ke rumah. Dan sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Oke kawan-kawan, kembali lagi bersama saya Hadiman Nasun. Jadi seperti biasanya sebelum closing saya ingin berbincang-bincang sedikit. Fokus berbeda dengan konsisten. Tapi kedua hal ini sangat dibutuhkan untuk mencapai yang namanya kesuksesan dalam mengejar mimpi Anda. Apapun itu. Mau menjadi artis, menjadi guru, menjadi pemain sepak bola, pemain basket, dan sebagainya. Dan saya akan kasih tahu penjelasan fokus dengan konsistensi. Fokus itu artinya kita berkonsentrasi dengan apa yang kita lakukan. Sementara konsistensi adalah kita tetap berprinsip teguh dengan apa yang kita sudah pernah janjikan kepada diri kita. Jadi sekali lagi kita butuh dua hal ini untuk mencapai kesuksesan dalam melakukan apapun itu untuk meraih mimpi Anda. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Kalau ada kata-kata yang salah saya minta maaf. Dan kalau Anda memang menyukai video saya, silakan di like, di komen, dan di subscribe ya. Jadi sekali lagi saya minta maaf kalau Anda merasa bicara saya kurang lancar.
dan sampai jumpa di video saya yang berikutnya.